Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Yang saya banggakan para mahasiswa Prodi PGSD ya, Universitas Nusa Putra Sukabumi. Di hari ini alhamdulillah kita sudah sampai di sesi yang ketujuh ya. Sudah persiapan ujian tengah semester di sesi ketujuh ini. Marilah kita sama-sama pelajari materi di sesi ketujuh, yakni tentang pendidik dan peserta didik. Berbicara tentang pendidik dan peserta didik, diharapkan nanti Anda semua selaku mahasiswa di sesi ini diharapkan mampu menjelaskan konsep pendidik dan peserta didik. Kemudian juga diharapkan Anda semua bisa memahami pengertian dan hakikat pendidik dan peserta didik. Begitu ya. Nah, berbicara tentang pendidik dan peserta didik, ini di dalam regulasi atau aturan pemerintah, di dalam berbagai peraturan, baik peraturan menteri maupun peraturan dirjen dan sebagainya, masih banyak kata-kata yang memang berbeda begitu. Ada yang mengatakan pendidik, ada yang juga mengatakan guru begitu dalam undang-undang. Itu sama saja. Mau pendidik mau guru sama ya. Kemudian ada juga yang mengatakan peserta didik, ada juga yang mengatakan siswa, tapi ada juga yang menyebutkan murid gitu. Jadi mau peserta didik, mau siswa, mau murid sama, itu adalah nanti yang akan kita didik begitu. Nah di sini ada dua hal, yang di satu pihak adalah pendidik dan satu pihak lain adalah peserta didik. Nah, kita lihat ada sebuah siklus ya, di mana pendidik itu memiliki interaksi, ya, interaksi sosial. Kita namakan lebih khusus adalah interaksi edukatif antara pendidik dan peserta didik. Ya. Nah, tentunya ini terjadi di dalam proses pembelajaran. Bisa di kelas, bisa di luar kelas. Artinya bisa di dalam ruangan, bisa juga di luar ruangan. Kalau kita berbicara tentang kelas, apa itu syarat terjadinya kelas? Syarat terjadinya kelas itu adalah ada pendidiknya, ada peserta didiknya, dan ada proses pendidikan. Ada interaksi edukatif. Itu namanya kelas. Walaupun di luar ruangan, itu bisa dikatakan kelas. Misalnya di halaman terjadi proses pembelajaran, ada gurunya, ada siswanya, ada proses pembelajarannya, itu juga bisa dikatakan sebagai kelas. Ya, hanya di luar ruangan. Oke. Nah, pendidik dalam lingkungan keluarga itu juga merupakan pendidik awal. Di pertemuan-pertemuan terdahulu sudah saya sampaikan bahwa pendidik di keluarga, yang namanya orang tua, ibu dan ayah adalah pendidik. Pendidik utama, pendidik awal. Keluarga adalah madrasatul ula. Begitu. Nah, pendidik dalam lingkungan keluarga adalah individu atau sekelompok individu yang berkedudukan sebagai orang tua. Nah, ataupun mungkin saudaranya. Lebih khusus lagi, mungkin ayah dan ibunya. Itu pendidik dalam keluarga. Syarat yang harus diperoleh oleh pendidik dalam keluarga tentunya adalah dewasa dan berwibawa tentunya. Makanya orang tua harus berwibawa. Nah, pendidik dalam keluarga itu melakukan tugasnya karena tanggung jawab secara moral. Karena kalau anaknya tidak dididik, kalau menghasilkan tindakan yang tidak baik, orang tua terbawa. Anak siapa itu? Nah, sehingga orang tua perlu mendidik. Proses pendidikan dalam lingkungan keluarga itu bersifat informal. Jadi pendidikan keluarga sifatnya informal. Artinya pendidikan tersebut berlangsung dalam suasana yang tidak terikat baik materinya, baik waktunya, maupun metodenya. Jadi pendidikan keluarga itu mau jam berapa, silakan saja. Mau materi apa, silakan saja. Mau di ruang mana, silakan saja. Menggunakan metode apa, silakan saja. Jadi tidak ada aturan khusus
ya, di dalam pendidikan yang sifatnya informal dalam keluarga. Malam ini mau ngobrolkan masalah A, silakan. Besok masalah B, silakan. Tidak ada ketentuan khusus. Ya. Nah, pendidikan pada lembaga formal itu baru ada aturan main yang khusus. Pendidik pada lembaga formal itu dinamakan guru, ya, atau dosen, atau konselor, ya, yang merupakan pendidik secara profesi atau memiliki profesinya betul-betul sebagai pendidik. Gitu. Nah, dengan demikian tidak setiap orang dapat menjadi pendidik pada lembaga ini. Gitu. Walaupun bisa, walaupun mampu, tidak bisa secara khusus menjadi pendidik. Kalau menjadi modeling bisa, ya. Kalau menjadi modeling, tukang dagang, walaupun kualifikasi akademiknya hanya lulusan sekolah dasar misalnya, ya, dibuat model dalam perkuliahan sah-sah saja, itu modeling. Tapi pendidiknya harus berkualifikasi, ada syarat khusus. Nah, ada seperangkat juga persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi pendidik, ya, pada lembaga formal. Pertama tadi katakan kualifikasi akademiknya, ya, minimal di TK, SD, SMP, SMA minimal itu S1, ya, D4 itu syarat minimal kualifikasi akademik. Kalau perguruan tinggi itu harus sudah minimal S2, ya. Kemudian kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidik itu betul-betul harus paham kompetensinya. Minimal ada 4 kompetensi pendidik, ya. Kepribadian, sosial, pedagogi, profesional, ya. Dan yang terakhir adalah syaratnya adalah sertifikasi, ya. Guru yang sudah tersertifikasi berarti guru tersebut dianggap sebagai guru yang profesional. Nah, profesionalisme pendidik pada lembaga pendidikan formal ini, pendidik pada lembaga pendidikan formal itu tadi saya katakan memiliki kualifikasi akademik tertentu, kemudian memiliki kompetensi dan memiliki sertifikasi. Kompetensi yang harus dimiliki oleh guru sekali lagi, satu, ada kompetensi pedagogi, bagaimana cara mengajar, cara memproses pembelajaran, cara mengelola kelas. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Guru itu harus punya kepribadian yang baik, karena dikatakan secara bahasa Kirata, guru adalah orang yang harus bisa digugu dan ditiru, ya, harus ada kode etik gurunya, harus bisa dicontoh, gitu. Makanya di masyarakat guru adalah dianggap segala bisa, dianggap segala mampu, dan memberikan keteladanan. Yang ketiga adalah kompetensi sosial. Guru harus punya hubungan sosial yang baik antara guru dengan guru, guru dengan siswa, guru dengan pimpinannya kepala sekolah, guru dengan komite, guru dengan orang tua siswa. Itu harus punya hubungan yang baik, hubungan sosial yang baik. Yang keempat adalah kompetensi profesional, artinya memiliki kemampuan dalam melakukan tugasnya sebagai tenaga pendidik profesional. Nah, 4 kompetensi ini harus dikuasai oleh guru. Hakikat peserta didik, nah tadi sekarang berbicara pendidik, sekarang peserta didik. Peserta didik itu merupakan individu atau sekelompok individu yang menjalani proses pendidikan agar terjadi perubahan pada diri mereka sesuai dengan kualifikasi yang diharapkan. Jadi mereka, peserta didik ini mempelajari agar memiliki tujuan yang diharapkan. Syarat menjadi pendidik, ya, itu tergantung dari jenis lembaga, ya, dan satuan pendidikan di mana peserta didik menjalani proses pendidikan. Jadi di TK harus seperti apa, di SD harus seperti apa, di SMP seperti apa, di SMA, di perguruan tinggi, karena yang dihadapinya siswanya berbeda-beda, ya. Kurikulumnya pun berbeda, pelajarannya pun berbeda. Nah, karakteristik peserta didik, secara umum peserta didik memiliki karakteristik, diantaranya adalah pertama, memiliki berbagai potensi. Jadi peserta didik itu berbagai potensi, memiliki berbagai potensi. Nah, kita ini yang siswa yang majemuk ini harus kita kuasai semuanya, harus kita layani semuanya, ayomi semuanya. Maka dari sekarang kita kenal dengan pendidikan yang berdiferensiasi. Artinya pendidikan tersebut harus bisa mengayomi semua kemajemukan anak.
Yang kedua, peserta didik merupakan individu yang sedang berkembang. Nah, ini perkembangan. Tentunya nanti di SD pun ada 2 tahap, kelas atas, kelas bawah. Ya, kelas atas usia berapa? Kelas 4, 5, 6, kelas bawah 1, 2, 3. Itu memiliki perkembangan. Ya. Makanya anak tetap harus dilayani. Ya, kalau menjawab pertanyaan dipuji. Ya. Karena perkembangan terus berkembang. Jangan sampai perkembangannya terhambat. Jangan ada tekanan. Kemudian yang ketiga, peserta didik yang satu memiliki perbedaan dengan yang lainnya. Jelas. Si A hobi pelajaran hitung-hitungan, si B hobinya membaca, si C hobinya praktek. Itu akan berbeda. Ada yang hobi olahraga, matematik, ya, sains dan sebagainya. Yang keempat, peserta didik membutuhkan perhatian dan perlakuan yang manusiawi, harus dihargai, harus dimanusiakan. Karena pendidikan adalah memanusiakan manusia. Yang kelima, peserta didik merupakan individu yang aktif dan kreatif. Nah, sekarang ditonjolkan. Ya, dalam pembelajaran itu harus memunculkan student well-being. Artinya pembelajaran yang bisa membuat siswa berkreasi, siswa betah di dalam kelas, dan mampu menunjukkan kemampuannya. Yang keenam, peserta didik memiliki berbagai kebutuhan. Ini harus kita layani. Kebutuhan-kebutuhan siswa dalam saat belajar di kelas itu. Mudah-mudahan di sesi yang ketujuh ini bisa memahami siapa pendidik, siapa peserta didik. Bagaimana hubungan timbal balik antara pendidik dan kependidikan, ya, dengan peserta didik, agar terjadi proses pendidikan yang betul-betul bermakna, ya, bisa bermanfaat untuk anak didik dan menjadikan peserta didik menjadi manusia yang bermakna, apalagi di kemudian hari. Itu saja yang saya sampaikan di sesi yang ketujuh ini. Mudah-mudahan dari sesi 1 sampai ke sesi ketujuh bisa dipahami sehingga Anda bisa nanti lanjutkan di sesi yang ke-9, karena sesi ke-8 kita melaksanakan ujian tengah semester. Selamat UTS, mudah-mudahan Anda berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.